Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan Tio dari Belajar Forex, dan kembali di sore ini kita akan membaca salah satu artikel ya dari seputar forex.com. Dan untuk berita yang pertama, kita akan coba membahas tentang GBP AUD ya, yang dimana dia membentuk MHV di zona supply daily. Oke, kita akan coba lihat ya. Peluang pound ini didasarkan pada pasangan mata uang GBP AUD dengan mengaplikasikan analisa multi time frame BBMA OA atau OMA-ELI serta supply and demand. Oke, kita akan coba lihat untuk analisa time frame untuk satu hari ya, di mana market hilang dan volume di zona supply juga terlihat cukup fresh. Jika kita bisa amati di sini dari time frame satu harinya, harga pasang mata uang GBP AUD lagi sedang naik ya trennya. Ini juga diketahui oleh Golden Cross, BIT BB dan MA50 yang terjadi sejak awal Maret lalu. Posisi harga juga berada pada bagian atas dan kedua garis tersebut ya. Kita bisa lihat di sini di mana mengindikasikan bahwa kekuatan jangka pendek sedang dikuasai oleh buyer. Ya, kita di sini ada zona demand dan zona supply di sekitar harga bagian atas dan bagian bawah cukup naik trennya. Dan dari sisi setup juga GBP AUD terlihat sedang melanjutkan momentum buy di top BB ya. Hanya saja adanya ekstrim yang terbentuk awal Juni lalu membuka peluang setup market hingga volume di sana. Analisa ini juga akan mencari peluang sell jika harga berhasil membentuk hemavi di sekitar top BB. Dari analisa supply and demand, ekstrim awal Juni lalu terpantau membentuk zona supply harian. Harga yang berhasil turun kuat membentuk lower ya. Kala itu juga sempat kembali pada zona, dan jika terjadinya rejection, harga berpotensi turun hingga nilai low di level 1.85000. Dan untuk analisa yang di time frame H4 ya atau 4 jam, di sini ekstrim cukup terbentuk di mana untuk memvalidkan peluang di H1. Dilihat dari time frame 4 jam, GBP AUD sedang berada di dalam tren naik. Hal ini juga diketahui dari Golden Cross, Mid BB dan MA50 yang baru saja terjadi pekan lalu. Posisi harga di atas kedua garis tersebut sehingga menggambarkan kekuatan jangka pendek sedang dikuasai oleh buyer. Ya, kita ada di sini ada zona supply-nya dan zona demand di bagian bawah menggunakan time frame H4. Dan peluang dari time frame ini juga bisa valid ya, dimana time frame satu hari ini bisa valid jika harga berhasil membentuk ekstrim di top BB. Ekstrim ini juga terbentuk di penutupan market jumlah terlalu saat MA5 keluar dari top BB. Lalu diikuti dengan candlestick rejection dan retest. Dengan demikian, harga juga berpotensi membentuk MHV di sini. Lalu juga peluang terbentuknya HMAV ini bisa kita validkan ya dengan struktur setup dan perilaku harga di time frame 1 jam atau H1, dan jika nantinya valid, maka harga akan membentuk extreme sell dan rejection di top BB. Lalu juga ada saran untuk membuka posisi, open posisi di mana ada sinyal sell, dan analisa juga menyebutkan beberapa time frame di atas ya, maka diputuskan untuk mencari posisi sell pada GBP AUD. Posisi entry kita bisa pasang di harga 1.91150. Entry yang dimana ditempatkan di sekitar top BB time frame 1 jam dan 4 jam di level 1.91150 atau di bawah zona supply di time frame 1 jam. Saat ini juga GBP AUD telah membentuk ekstrim di top BB time frame 1 jam sehingga proses pembentukan MHV di sekitar top BB kita bisa lebih amati lebih dalam. Untuk open posisi ya, kita bisa lihat di 1.91150. Take profit cukup panjang sampai 1.89050, dan untuk SL-nya di 1.91850. Apabila kita nggak suka nih untuk order pending ya atau pending order, kita seharusnya menunggu ya sampai extreme sell di top BB ini time frame 15 menit. Oke, stop loss juga kita bisa letakkan beberapa pips ya di zona supply time frame satu hari dengan jarak sekitar sampai 70 pips ya.
Stop loss bisa lihat kita tadi ya di level 191.850, dimana di posisi ini jika berhasil membentuk momentum buy di top BB time frame 1 hari ya, dengan risk 1/3 ini jarak take profit diletakkan cukup jauh nih yang tadi ya, sekitar 3 kali jarak stop loss, dan ini juga hasilnya berdasarkan perhitungan sehingga target take profit berada di level 189.050 ya. Waktu perkiraan trading ini cukup panjang, ini dia akan mengalami swap ya sekitar 2 sampai 3 hari, dan analisa ini juga tentu ada beberapa keuntungan ya, ada beberapa keuntungan dan juga ada kerugian, karena dari semua analisis ini juga semuanya adalah bagian dari resiko trading itu sendiri, sehingga pentingnya kita menggunakan money management ya. Dan money management kita juga bisa pasang di sekitar 2 sampai 5% ya di setiap posisi yang kita order. Analisis ini juga disusun berdasarkan dengan sistem trading, indikator BBMA ya, OMA Ali, serta EMA ya, Exponential Moving Average. Oke, kita akan coba untuk berita yang kedua, di mana rejection weekly valid, sell euro USD tunggu konfirmasi daily. Oke, terbentuknya rejection weekly valid ini juga menguji area supply 1.0962 sampai 1.1095 yang mengakibatkan posisi sell tinggal menunggu konfirmasi daily setelah pullback. Peluang entry sell kali ini kita bisa memanfaatkan potensi harga melemah ketika menguji area supply di 1.0962 sampai 1.1009. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan di sini ada chart ya, Euro USD weekly di level supply 10962 sampai 1.10955. Dan pada grafik weekly ini terlihat rejection yang valid ya, sudah terbentuknya untuk menguji area supply, dan posisi sell ini kita tinggal menunggu konfirmasi di time frame daily setelah pullback selanjutnya ya. Ada area sell areanya dan rejection weekly valid ya. Dan untuk daily sinyal mengkonfirmasi bahwa candlestick daily telah pullback ya, dimana setelah kita menunggu pullback yang terlebih dahulu tadi untuk mengambil posisi sell menggunakan konfirmasi pola candlestick di time frame daily seperti bearish engulfing ya, pin bar shadow atas panjang atau bearish inside bar. Oke, untuk peluang entry-nya juga kita bisa perhatikan di sini, dimana setelah uraian di atas ini kita bisa simpulkan bahwa peluang entry ada beberapa rencana ya. Di sini untuk posisi sell yaitu level supply di 0962 sampai 1.1095. Sinyal menyebutkan bahwa konfirmasi candlestick daily telah pullback. Jadi kita bisa ambil langsung posisi sell di sini ya. Dan tentu ada money management yang harus kita jaga juga di sekitar 1 sampai 2% per transaksi, dan entry juga hanya bisa kita konfirmasi setelah terbentuknya pullback. Apabila posisi sell telah diambil dan harga belum mengenai SL atau TP, segeralah untuk close posisi segera mungkin atau emergency exit. Dan karena apabila harga membentuk pola candlestick reversal atau bullish engulfing, pin bar dengan shadow bawah panjang atau bullish inside bar ya pada time frame weekly. Oke, kita bisa untuk next time. Berita yang kedua mengenai harga emas yang berada di lintasan falling wedge. Falling wedge ini terjadi karena fase upswing ya, umumnya beresiko untuk bullish, tapi pola ini juga masih utuh selama emas bergerak di atas 190.60. Emas yang kini masih berkonsolidasi di zona keseimbangan jangka pendek atau menengah, tepatnya di antara 10960 sampai 1942.20 atau di sekitar 61,8% sampai 50% retracement. Menarik untuk kita bisa cermati di sini bahwa pergerakan harga emas juga saat ini berada di lintasan falling wedge ya. Setelah terjadinya upswing di bulan Februari sampai Mei, maka chart pattern pada umumnya biasanya beresiko untuk bullish atau short mid term.
Kondisi ini juga tentu membutuhkan catatan di mana harga emas tidak boleh merosot menembus zona keseimbangan di 1906,60 atau 61,8% retracement. Di mana supaya agar pola itu juga tetap utuh ya. Untuk time frame daily emas di bawah ini adalah setup dari Fibonacci ya terhadap XAUUSD berdasarkan upswing dari level terendah Februari hingga tertinggi di bulan Mei. Dan pada chart daily ini, chart pattern falling wedge atau FW tetap valid selama harga emas bertahan di atas 1906 sampai 61,8% retracement. Sementara itu untuk level 1942,20 atau 50% retracement menjadi fokus untuk mengantisipasi breakout FW yang beresiko mendongkrak emas mengejar 197500 atau di 38,2% retracement. Oke, untuk emas intraday di bawah ini adalah chart dari H1 menggunakan indikator Ichimoku ya, standar ditambah dengan Kijun periode 104 yang mewakili level H4 dan cloud 369. Oke, Blast intraday yang sekarang ini cenderung lebih positif setelah emas bergerak di atas cloud H1 dan Kijun H4 sekarang berada di 1924,66. Sementara itu, pergerakan cloud 369 memberikan informasi bahwa sejauh ini emas berkonsolidasi di rentang terbatas sejak kemarin. Secara keseluruhan pada skala intraday, harga emas beresiko bullish jika tetap bertahan di 1942,66. Target terdekat dari skenario ini adalah flat Jikun H4 ya, yang pernah berada di 1933,31, 1940,00 dan 1943,39. Dan jika kita menggabungkan intraday dengan daily, maka resisten dinamis 1943,39 adalah level yang cukup krusial karena sudah berada di sekitar atas 1942,20 atau 50% retracement daily. Pada skenario ini kita juga harus bersiap untuk mengantisipasi breakout falling wedge. Hingga pukul 11.51 pada hari ini 27 Juni, emas spot naik 0,37% di kisaran level 1929,00. Oke, cukup untuk berita hari ini di tanggal 27 Juni ya. Kita akan kembali lagi pada esok hari mengenai banyak berita lagi yang lebih menarik dan lebih bisa kita baca ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore.